Ya, oke, baik, baik. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya satu hal ke Bapak Ibu. Eh, Pernah nggak sih punya, oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu pernah nggak sih memiliki rekan atau teman yang dia itu sangat talkatif. Talkatif itu bahasa Indonesianya sangat suka berbicara. Tetapi kita mendengarkan dia bukan karena menyenangkan melihat dia berbicara, tapi karena sungkan aja. Jadi kita nggak ngerti dia ngomong apa. Ya, ada tuh punya rekan yang bertamu di rumah kita terus menceritakan tentang saya kemarin tuh habis dari pulau ini, kemudian di pulau itu ada itu yang kita nggak mendengarkannya bukan membuat kita semakin merasa tertarik dan ingin datang ke pulau itu atau mendengarkan bagaimana menarik cerita dia, tapi malah kita malah nggak nyambung dia cerita apa, tapi kita sungkan buat menolak. Nah, itu ada salah satu contoh bahwa bisa bicara bukan berarti bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi itu berarti dua arah, Bu. Bapak. Yang membuat manusia secara peradaban ya bisa bikin gedung, bisa bikin jalan tol. Yang membedakan kita dengan hewan selain akal pikiran juga kemampuan kita berkomunikasi. Contoh, ini ya, maaf saya tutup mereknya. Ini adalah botol mineral. Dari sekian banyak penyebutan tempat untuk menyimpan air di mana air itu memiliki pengolahan mineral sehingga bisa dikonsumsi dengan jernih. Kita memadatkan kata-kata itu dengan botol mineral. Kita menemukan sebuah kata, botol mineral. Di mana botol mineral itu dijadikan alat komunikasi kita pada saat kita bertransaksi. Saya haus nih, tapi minum apa ya? Minum botol mineral aja. Itu adalah salah satu contoh bahwa kemampuan komunikasi kita itu menentukan seberapa jauh kita bisa mencapai tujuan kita. Oke, kita langsung ke uh, ada yang bilang air mineral, ada yang bilang botol mineral, ada juga kalau dulu itu malah penyebutannya lebih ekstrim lagi, Bu. Nyebutnya merek malah kalau dulu. Nggak ada zaman dulu. Uh, Bu, permisi beli botol mineral nggak ada. Bu, Pak beli aqua. Zaman dulu kayak gitu. Malah lebih ekstrim lagi. Oke, baik. Mampu berbicara tidak sama dengan mampu berkomunikasi. Ya, saya sudah jelaskan tadi contohnya. Termasuk hanya karena Bapak Ibu memiliki rekan yang suka berbicara, bukan berarti dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, uh, contoh, saya bisa mengkomunikasikan ke Bapak Ibu apa yang saya inginkan dengan kata-kata saya, dengan cara saya, tapi belum tentu orang lain dengan kata-kata yang sama dan kalimat yang sama bisa mengkomunikasikan hal yang seperti saya juga. Oke, next, Bu Raras. Oke, sebelum kita ngomong itu kenalan dulu mungkin ini siapa Mas Aswin tiba-tiba kok ngobrolin tentang komunikasi. Jadi Bapak Ibu, selain saya di sini sebagai digital marketing manager dari PT Kamblindo Global Amata, saya adalah seorang public speaking mentor dan juga social media specialist. Saya creative planner dan juga brand konsultan. Bisa next, Bu Raras? Oke, ini adalah radio tempat saya pernah bekerja ya. Saya pernah bekerja di IBS FM, MTB FM, M Radio. Saya pernah menjadi juga creative production di Prima Radio dan Rosco Radio. Creative production ini berarti yang berurusan dengan jingle, yang berurusan dengan iklan, yang berurusan juga dengan sosial media itu semua ada di bawah naungan saya, creative production. Kemudian saya juga pernah menjadi presenter untuk Eva TV, Sindo TV, dan juga RCTI Jawa Timur. Saya pernah menjadi reporter di ACTI di Jakarta, tapi reporter ya, itu pun juga magang, hanya sekitar 1 tahun karena saya rasa berkarir di Surabaya untuk membangun Surabaya lebih baik daripada di Jakarta. Oke, next. Baik.
Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu sosial media saya, ingin mengerti saya lebih baik, ingin tahu apa yang saya lakukan, saya selalu berbagi hal-hal tentang public speaking, tentang branding, tentang marketing di sosial media saya. Bisa di screenshot ya gambar ini, atau bisa di scan aja tuh, ada barcode-nya. Jadi di scan barcode-nya, tenang Bu, nggak keluar tanda tangan langsung, nggak. Yang keluar itu adalah sosial media saya. Jadi ada banyak info di sana tentang Instagram saya ada, kemudian juga Twitter atau X saya juga ada. Oke, next silakan Bu. Baik, public speaking. Apa itu public speaking? Paling gampang Bu, paling simpel Bapak Ibu, public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Berbicara itu ada seninya supaya bisa dimengerti. Dia hanya asal ngomong. Berbicara itu tidak hanya berbicara. Contoh, pada saat saya bilang, misalnya contoh saya bilang, Pak, satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. Saya tidak hanya bicara. Saya memberikan arti dari sebuah kalimat. Satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. Itulah yang membuat manusia itu spesial. Karena kita memiliki kemampuan untuk mengolah sebuah kata atau kalimat jadi sebuah arti yang baru. Itu ada seninya. Dan malam ini kita akan berbicara, kita akan mengolah seni tersebut. Kita akan berbagi tentang seni berbicara di depan umum. Oke? Ya. Public speaking atau seni berbicara di depan umum itu Bu dan juga Bapak ya, itu tidak hanya berlaku untuk profesi ini saja. Oh, siap Bu Nani. Oh iya, baik. Seni berbicara di depan umum Bapak Ibu ini tidak hanya berlaku untuk penyiar radio saja. Tidak hanya berlaku untuk reporter atau presenter saja. Tidak hanya berlaku untuk public speaker saja. Tapi juga setiap dari kita itu seharusnya memiliki kemampuan public speaking. Kita harus tahu bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Pada saat kita berbicara dengan dua orang, seninya berbeda dengan kita berbicara dengan 7 orang. Saat kita berbicara dengan 7 orang, seninya berbeda dengan kita berbicara dengan lebih dari 12 orang. Tata cara yang berbeda, seninya berbeda. Ya, kita akan ngebahas sedikit tentang itu nanti berikutnya. Nah, ngomongin tentang bagaimana cara kita berbicara Bapak Ibu. Seperti saya tadi bilang, ini tidak hanya penyiar saja, tidak hanya presenter saja, tapi kita di sini tanpa kita sadari, kita semua memiliki kerangka dalam berbicara. Kerangka dalam berbicara, bahkan setingkat orang jual bakso, tukang tembel ban, orang yang jalan, pas sepeda motor, itu semua memiliki kerangka dalam berbicara. Next silakan Bu. Salah satu contoh kerangka dalam berbicara. Ya, kerangka berbicara ini meliputi opening, materi, closing. Nah, saya ribet banget ya Mas, ada opening, materi, closing. Saya akan memberikan contoh, yaitu orang tanya jalan. Ya, saya akan berikan dua contoh deh. Pertama adalah orang yang bertanya jalan, yang kedua adalah orang yang sedang membawakan sebuah acara. Next Bu, tolong. Kerangka dalam berbicara Bapak Ibu, ya, itu meliputi 3 opening, materi, closing. Opening itu salam pembuka atau perkenalan. Materi itu nanti akan saya jelaskan ya. Materi ini adalah hal apa yang ingin kita capai atau hal yang ingin kita sampaikan. Closing adalah review atau mengulang lagi, kemudian salam penutup. Suara saya jelas? Oke, baik. Di sini saya sudah mulai menginginkan Bapak Ibu kalau bisa dicatat ya. Kan saya kan bilang siapkan ATK atau notepad, kita mulai mencatat kerangka berbicara. Saya akan memberikan 2 contoh. Contoh pertama adalah ini kursor saya terlihat nggak ya, Bu Raras? Ini terlihat nggak ya? Oke. Baik, Ibu Bapak tolong dilihat saat opening itu ada salam pembuka, ada perkenalan. Saya akan memberikan contoh. Contoh pertama adalah orang yang membawakan sebuah acara. Nama acaranya adalah Camely Award. Itu ya nama acaranya. Kita sepakati bersama namanya Camely Award lah. Anggap aja kayak gitu. Kita mulai dengan opening. Materinya adalah Camely Award, kemudian closing.
Sambil dengarkan suara saya, Bapak Ibu lihat tulisannya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Bersama saya Aswin Dafri dan sekarang kita akan ada di dalam sebuah perhelatan acara yang luar biasa yang dinamakan dengan Camely Award. Di dalam Camely Award ini kita akan melihat berbagai macam leader dan juga bintang-bintang yang berprestasi. Tapi sebelumnya kita akan lihat yang satu ini dulu sebelum kita membahas tentang leader-leader yang luar biasa. Kalau begitu saya Aswin, kita bertemu di sesi yang berikutnya. Ada salam pembuka. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalan, nama saya Aswin Dafri, bermateri. Saya akan membahas atau kita bertemu dalam perhelatan acara yang luar biasa yang dinamakan dengan Camely Award. Di dalam Camely Award, bla 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 bla, itu adalah materinya. Kita masuk ke closing, review. Sebelum kita membahas tentang leader-leader yang luar biasa, kita akan lihat yang satu ini dulu. Kemudian saat penutup, kita akan bertemu setelah yang satu ini. Itu adalah untuk perhelatan acara. Tapi bagaimana jika dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sama saja Bapak Ibu. Rangka berbicara, opening, materi, closing. Salam pembuka, perkenalan, ya, materinya, kemudian review, salam penutup. Materinya adalah orang tanya jalan. Oke, kita mulai. Bapak Ibu lihat tulisannya, dengarkan suara saya. Pak, permisi Pak, saya itu dari Sidoarjo jauh-jauh. Saya mau tanya jalan Bronggalan itu mana Pak? Oh, baik. Jadi jalan Bronggalan itu lurus, kemudian belok kanan. Baik, terima kasih ya Pak ya. Mari Pak, permisi. Salam pembuka. Pak, permisi Pak, saya mau tanya. Perkenalan. Saya dari Sidoarjo jauh-jauh. Materi adalah saya mau tanya jalan di mana arah Bronggalan. Kemudian review. Oh, berarti kok Bronggalan itu lurus terus belok kiri ya Pak? Salah penutup. Terima kasih ya Pak. Mari permisi. Rangka berbicara dipergunakan di dalam semua occasion. Entah Bapak Ibu adalah seorang public speaker, seorang pemateri, atau bahkan sekedar orang yang tersesat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipahami bahwa pada dasarnya kita semua itu adalah seorang public speaker. Kita semua itu adalah orang yang terbiasa berbicara dengan orang lain, tetapi tidak semua dari kita mengerti sendiri. Oke, baik. ATK udah disiapin ya Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu setelah mulai kerangka berbicara ini, ada opening, materi, closing. Kita next, Bu Raras. Nah, Ibu Bapak bisa tulis 5 data saya. 5 data saya ini Bapak Ibu tulis nama lengkapnya Bapak Ibu siapa. Nama panggilan Bapak Ibu siapa, kota domisili Bapak Ibu di mana, cita-cita masa kecil Bapak Ibu itu apa, kemudian mimpi di masa depan apa. Gitu. Terserah Bu, Bapak Ibu tulis sekarang juga ya. Saya berikan sedikit waktu. Bapak Ibu tulis sekitar 30 detik dari sekarang. Untuk materi pada hari ini, jujur saja saya akan banyak maju mundur. Karena yang saya butuhkan adalah perhatian Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kalau suara saya tidak jelas, Bapak Ibu bisa informasikan ya tolong. Karena saya juga agak kesulitan monitoring nih sebenarnya. Baik, sudah ditulis Bapak Ibu? Sambil saya juga deh. Next silakan Bu Raras, tolong. Nah, ini deh. Ini adalah 5 data saya. Nama lengkap saya adalah Aswin Dafri, nama panggilan saya Aswin, kota kelahiran saya Surabaya, cita-cita waktu kecil menjadi guru. Dan mimpi di masa depan saya adalah bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, fungsinya apa? Ada 5 data saya ini, Bu, Bapak. Nah, ini deh. Fungsi dari 5 data saya ini adalah bisa menjadi materi latihan Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok 5 data saya? Karena hal yang paling terdekat dan bisa dilatih dalam berbicara atau public speaking adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Dan itu adalah tentang diri kita sendiri. Gitu. Makanya 5 data saya. Next, Bu.
5 data saya ini akan menjadi materi yang akan kita sisipkan di dalam kerangka berbicara. Jadi ada opening, ya, setelah membuka, perkenalan, materi adalah 5 data saya. Closingnya adalah review dan juga salam penutup. Saya akan memberikan contoh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya adalah Aswin Dafri dan saya akan memperkenalkan diri saya melalui 5 data saya. Nama lengkap saya adalah Aswin Dafri, tapi cukup dipanggil dengan Aswin saja. Kota saya, kelahiran saya di Surabaya, atau saat ini saya tinggal di Sidoarjo. Cita-cita saya pada waktu saya kecil adalah menjadi guru. Walaupun di kemudian hari saya tidak benar-benar menjadi guru pelajaran, tapi saya menjadi guru dalam bidang vokasi. Tapi itu cukup untuk membuat saya bahagia. Dan mimpi saya di masa depan adalah supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu tadi adalah 5 data saya. Saya Aswin Dafri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah rangka berbicara. Dan materi 5 data saya bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam kerangka berbicara untuk Bapak Ibu bisa latih setiap hari. Oke, saya akan mulai pelan-pelan di sini. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya terlalu cepat, ditulis dulu ini Bu, di screenshot Bapak Ibu ya, 5 data saya. Bagaimana cara latihannya Mas Asin? Nah, kita akan menuju ke sana, Bapak Ibu. Bagaimana cara latihannya? Cara latihan sangat-sangat mudah. Cara latihan dengan menggunakan handphone. Gitu ya. Nah, ini langsung terbuka foto anak tiri saya. Langsung permisi, bisa next. Ya, baik. Cara latihannya adalah menggunakan handphone. Ini disebut dengan auditory review dan juga visual review. Saya akan bedah satu persatu Bapak Ibu. Bapak Ibu saya anggap sudah menulis ya tentang rangka berbicara dan 5 data saya. Bapak Ibu sekarang fokus saja kepada tulisan Bapak Ibu ya. Kalau layar di handphone atau layar di laptop bisa dengarkan suara saya saja. Fokusnya kepada tulisan Bapak Ibu saja tentang 5 data saya dan juga kerangka berbicara. Saya akan menjelaskan tentang auditory review dan juga visual review. Auditory review diambil dari kata audio, inventory, dan review. Dalam hal ini maksudnya adalah melatih cara Bapak Ibu berbicara. Kalau visual review diambil dari kata visual atau melihat, kemudian inventory dan juga review. Berarti cara berlatih Bapak Ibu secara visual. Caranya seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu buka kamera handphone Bapak Ibu. Kemudian arahkan ke depan. Tekan tombol videonya. Ya, udah record. Dan Bapak Ibu mulai berlatih tentang 5 data saya tadi. Dengan kerangka berbicara. Bapak Ibu hadap ke kamera, di kamera handphone. Ini ya. Kemudian Bapak Ibu mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Aswin. Dan saya akan berbicara tentang 5 data saya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai merekam, oke, Bapak Ibu mulai dari auditory review dulu. Bapak Ibu besarkan volume handphone Bapak Ibu. Kemudian layarnya Bu, Pak, dibalik. Bapak Ibu dengarkan betul-betul suara Bapak Ibu. Apakah masih terlalu cepat cara ngomongnya? Apakah cadel cara ngomongnya? Apakah tergagap-gagap? Itu dulu, didengarkan dulu. Apakah Bapak Ibu nyaman mendengarkan suara Bapak Ibu sendiri? Kalau Bapak Ibu malu bukan berarti tidak nyaman ya. Malu itu berbeda. Kalau malu karena tidak terbiasa aja mendengarkan suara Bapak. Tapi kalau nggak nyaman, bisa jadi karena tersendat-sendat. Karena mungkin penyebutan kosakatanya atau huruf kurang jelas. Gitu. Kalau dirasa kurang nyaman, diulangi lagi, Bu. Seperti tadi. Di rekam kameranya, kemudian Bapak Ibu ulangi lagi 5 data saya. Kalau audionya sudah bagus, baru Bapak Ibu lihat gambarnya. Sekarang dikecilkan audionya, gantian. Audio dikecilkan sampai gambarnya tidak ada suara. Bapak Ibu lihat cara Bapak Ibu ngomong bagaimana.
Apakah terlalu bungkuk? Ataukah kurang tegak? Apakah sudah cukup senyum? Ataukah matanya nggak fokus? Itu disebut dengan visual review. Bapak Ibu yang mereview Bapak Ibu sendiri cara ngomong. Dan itu harus dilatih setiap hari. Auditory review dan juga visual review dengan kata berbicara, materinya adalah 5 data saya. Dan jangan lupa practice makes perfect. Terima kasih, itu saja. Baik, nggak banyak-banyak ya untuk materi hari ini, tapi semoga bisa menjadi PR. Karena fungsi dari materi pada malam hari ini adalah supaya kita bisa berlatih di rumah. Saya hanya memberikan ilmu yang Bapak Ibu bisa latih di rumah. Baik, sambil kita sudah selesai untuk saya memberikan Bapak Ibu materi, ada kita ngobrol aja. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Kalau mau diulang lagi Mas Aswin, ya ada part-part mana yang perlu saya ulang, kan saya ulang. Atau mungkin Bapak Ibu merasa ada kesulitan dalam berbicara, sebagaimana kita perbanyak diskusi aja pada malam hari ini ya. Baik, itu tadi dari saya. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Monggo, 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 silahkan. Silahkan. Oke, baik. Luar biasa sekali materi malam hari ini, Mas Aswin. Karena sebenarnya materi untuk public speaking sendiri ini sangat, ini ya Mas Aswin, ilmu yang sangat mahal sebetulnya ya. Karena di public speaking itu tidak semua orang bisa menguasai, tapi bisa dipelajari. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan, kita ngobrol aja, kita diskusi aja. Apakah mau bertanya sama Mas Aswin? Mas Aswin, kalau konteksnya dalam bisnis, itu seperti apa penerapannya? Jadi banyak ini kan tadi saya ini ya saya namanya sambil saya dengerin itu mungkin beginner ya Mas Aswin atau dasarnya seperti itu ya. Jadi tadi ada namanya perkenalan apa tadi perkenalan rangka terus penutup gitu ya. Nah kemudian kalau penerapannya dalam bisnis itu kurang lebih seperti apa Mas Aswin untuk contohnya? Oke, baik. Ya, jadi gini, Bapak Ibu yang salah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan sebagai seorang public speaker adalah pada saat berbisnis kita cenderung memaksa, bukan mengerti calon konsumen kita. Itu satu poin. Yang kedua adalah terkadang konsumen kita itu ingin join dengan kita atau ingin berbisnis dari kita atau dengan kita bukan karena dia tertarik, tapi karena kasihan. Nah, rasa kasihan dan juga rasa sungkan itu kan sebenarnya datang bukan karena produknya, bukan karena Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baik, enggak Bu. Rasa kasihan dan juga rasa sungkan itu bukan karena Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baik, enggak. Jika patokannya adalah ya mereka join, kemudian mereka repeat order gimana? Gitu. Makanya selalu saya bilang bahwa coba latihan berbicara dulu dan juga kenyamanan. Saya pernah membawakan materi ini dan juga sempat disinggung oleh Bu Raras pada waktu ke Malang kemarin ya Bu Raras ya, yaitu adalah materi yes and. Yes and itu jika materi yes and itu langsung diperkuat dengan materinya Bu Raras, itu keren banget materi Bu Raras, namanya adalah objection bukan rejection itu. Kapan-kapan akan diomongin sama Bu Raras. Kita fokus ke yes and dulu. Yes and itu Bu Pak adalah sebuah metode di mana kita mengelola sebuah penolakan justru menjadi sebuah celah untuk kita presentasi produk. Contoh, yes and. Saya ngobrol tentang, ini loh ada produk namanya Armoin dan juga Skin Treatment Bar. Itu fungsinya seperti ini. Ini nih barangnya, coba deh. Terus lihat harganya berapa? Harganya sekian. Waduh, kok mahal bener harganya? Oh iya, karena prosesnya itu memakan waktu cukup lama 2 tahun. Kemudian kita juga barang-barangnya atau bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang terbaik dan juga pilihan supaya nanti pada saat dipakai itu bisa memberikan hasil yang maksimal. Justru pada saat orang meragukan saat bilang kok mahal, iya karena jangan enggak kok ini enggak mahal, itu hanya akan
membuat dinding penolakan semakin tebal. Tapi pada saat dia menolak dengan ini nggak mahal, iya mahal, maka secara psikologis alam bawah sadar dia akan merasa bahwa kita sepakat dengan dia. Iya, memang mahal. Karena kita malah mengedukasi dia. Karena di dalam sini ada niacinamide, kemudian ini juga ada UV protector, kemudian juga ini, itu. Oleh karena itu, harganya sekian. Dan juga mahal itu kan relatif. Sudah. Nah, bagaimana cara Anda bisa nge-yes atau iya karena dengan baik kalau tidak berlatih. Itu. Hari ini kita berlatih dengan membuat diri kita nyaman mendengarkan diri kita sendiri. Gitu. Karena kan harapannya ya closingnya kan bukan hanya closing, ya mau join, bukan itu aja. Tapi harapannya kan closingnya adalah ya saya join, saya suka produknya, saya akan ada di downline Bapak Ibu semuanya dan saya pasti akan repeat order. Itu kan harapannya. Gitu. Tuh karena itu tadi uh, kalau closing saja itu bukan goal. Gitu. Ya memang itu bagus. Tapi saat dia closing repeat order bisa memberikan manfaat buat orang banyak, wah itu lebih jago lah. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan kebermanfaatannya? Dengan cara berlatih, berkomunikasi dengan baik seperti itu. Itu um, mungkin itu ya Bu Raras. Jadi poinnya itu, pengaplikasian dalam bisnis ya bagaimanapun back to basic, tapi ada banyak cara untuk bisa berkomunikasi dalam atau diimplementasikan dalam bisnis. Tapi tetap harus dasarnya dulu. Dasarnya adalah kita nyaman mendengarkan diri kita sendiri dalam berbicara. Itu dulu. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Ini jangan-jangan ngantuk nih Bapak Ibu semua ini. Iya, boleh. Mungkin ini Pak Aswin sedang membuka sesi tanya jawab. Boleh ya Bapak Ibu kalau misalkan mau ditanyakan terkait tentang bisnisnya ataupun terkait tentang gimana sih caranya berkomunikasi dalam bisnis. Boleh kita sambil ngobrol atau open mic boleh, ngobrol boleh, ataupun dibuka sesi tanya jawab melalui chat juga oke. Jadi mungkin saya justru lebih tertarik Pak Aswin untuk bertanya. Nah, biasanya nih Pak, ini saya merangkum aja ya kendala-kendala untuk para mitra yang sering pada saat saya ngobrol gitu, itu mereka itu ada rasa tidak percaya diri Pak Aswin pada saat memulai untuk berbicara kepada orang lain ataupun gimana caranya. Itu yang pertama ya Pak Aswin ya. Yang kedua, bagaimana caranya memulai sebuah obrolan dengan orang yang sudah lama tidak pernah kita temui Pak Aswin. Itu seperti apa? Menggunakan cicing aroma itu. Suara. Silakan ditambahkan dulu mungkin sama Pak Yudi. Pak Yudi ada yang ditambahkan nih mungkin. Ditambahkan dulu, setelah itu saya akan melanjutkan untuk materinya. Oke. Oh, Silakan oke, Pak Yudi. siap. Halo, Siap, Assalamualaikum, Pak. selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menambahkan aja sedikit ya mengenai public speaking, penerapannya di dalam dunia bisnis ya. Karena kita ini semua yang hadir di sini adalah seorang entrepreneur ya. Nah, public speaking ini memang sangat penting bagaimana kita selaku pelaku bisnis itu bisa menyampaikan suatu penjelasan pengetahuan baik itu produk knowledge maupun bisnisnya secara clear yang mudah dipahami gitu ya. Nah terkadang juga kita tergantung cara kita gitu, cara kita misalnya kalau di depan orang banyak di suatu ruangan presentasi tentu kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal ya, sedikit dicampur dengan canda supaya tidak membuat orang
boring mendengarkan. Ya, kadang kan kalau biasa kita bicara, ini kok orang nggak ada yang dengar, ini mereka melihat kita, tapi kok ini ditanya, gimana bapak-bapak, paham nggak? Ada yang bilang, pada diem. Artinya, bagaimana kita mengatur bahasa kita, nada kita, ritmenya, ya, ritmenya. Ada orang yang secara tata bahasa kalimat itu bagus, tapi dia nadanya monoton. Ya, misalnya, oke, selamat malam semuanya. Saya akan membawakan materi public speaking, tapi dia monoton. Tapi kalau dia atur, kita atur, selamat malam, apa kabar? Baiklah, saya akan membawakan, harus clear, harus ritmenya diatur, jangan terkesan terburu-buru. Jadi sebenarnya public speaking itu juga karena memang untuk saat ini sih masih dalam konteks Zoom ya. Sebenarnya untuk mempelajari public speaking itu memang harus offline dan kita akan tatap muka. Nanti kita kasih satu materi dan mereka bisa naik memaparkan materi itu, melatih ya. Karena namanya juga public speaking. Public itu umum, berbicara di depan orang banyak, baik itu satu orang atau orang banyak. Bagaimana cara kita memulai? Itu jam terbang, harus dilatih memang. Kayak tadi benar kata Mas Atin, coba buka kameranya, berlatih berbicara, atau di depan cermin, ya, berlatih presentasi kalimat yang enak didengarkan, gitu kan. Karena kita sebagai pelaku bisnis itu memiliki tanggung jawab, ya, untuk memberikan komunikasi yang baik supaya terjalin relasi yang bagus, ya, seperti itu. Contohnya misalnya nih, kalau kadang kita nawarin suatu produk ya, ini loh Bu, Armoin harganya murah. Nah, akhirnya kata murah ini kadang terkesan jadi kayak murah. Jatuhnya kayak ini murahan atau gimana sih gitu loh. Kita ganti ya, kita ganti kata kalimatnya. Ini harganya terjangkau. Nah, seperti itu. Atau misalkan ini ada harga khusus loh. Kita siapa yang join hari kita ada harga khusus. Itu kurang pas kita dengar. Misalnya, siapa yang join hari ini? Saya kasih harga spesial. Nah, itu kan enak didengar gitu. Kemudian ada juga bilang harga terjangkau, ya harga khusus, harga spesial, ya sama seperti itu ya. Jadi membuat orang itu merasa mendengarkan itu nyaman gitu, enak didengarkan ya. Contoh tadi sama Mas Asri sudah menyampaikan contoh apa ya. Jadi public speaking itu memang butuh jam terbang. Ya. Sangat-sangat penting dalam kita sebagai entrepreneur, pelaku bisnis ya. Sangat penting untuk kita pelajari bagaimana kita bertemu orang, berbicara dengan mereka, misalnya terjadi penolakan. Kita jangan begitu. Saat kita di sini kadang kan apa yang kita paparkan? Oh gini ya perinya. Oh gini ya perhitungan levelnya. Bagusnya begini. Terus kita, oh enggak seperti itu, tidak seperti itu. Ah, itu kan bagusnya itu kita jangan mematahkan omongan orang pada saat kita, apalagi calon customer kita ya. Karena calon customer kita itu ada pepatah mengatakan calon customer itu kemudian itu ada raja ya. Bagaimana cara kita menyampaikan, membuat dia merasa tidak di-cut omongannya, merasa tidak dipatahkan omongannya. Misalnya kalau tidak seperti itu Pak. Ada caranya, ada triknya. Misalnya, benar, betul Pak seperti itu, betul Bu seperti itu. Cuman bagusnya, alangkah baiknya kalau dia seperti ini. Nah, di Kameli itu seperti ini. Nah, tidak Pak, kita kan coba kalau Ibu, Bapak ngobrol. Terus dikatain, ada orang yang ngomong gitu. Dia jelasin ke Ibu, Bapak gitu, terus
Dia ngomong, oh tidak Bu, oh, tidak seperti itu. Kita langsung kayak ada sentakan sedikit. Kok gini caranya? Oh benar Bu. Walaupun salah kita bilang aja. Oh betul Bu, saya setuju. Hanya di Kameli itu saat ini seperti ini. Nah, kita benerin tapi kita balikin, kita ya orang bilang mengalah untuk menang, ya mengalah untuk menang. Jadi kita tarik umpan, kita lambung lagi ke dia gitu kan. Kalau ada kata misalnya kita prospek orang lagi, dia dia bilang kita udah jelasin, terus baik produknya maupun bagaimana, terus saya pikir-pikir dulu. Nah, kalau kita menguasai suatu public cara handling ya, ini kaitannya public speaking itu kalau di dunia bisnis itu nyambungnya kemana-mana, bisa lari ke handling objection kan. Pada saat dia bilang, oh saya pikir-pikir dulu, saya kan tanya dulu sama suami saya, istri saya, kalau oke, saya boleh tahu apa yang menjadi apa yang ada di pikiran Bapak untuk bisnis ini. Kan saya pikir-pikir dulu supaya saya bisa bantu untuk menambahkan sesuatu penjelasan, gitu kan. Atau dia bilang, saya mau tanya dulu istri saya atau suami saya, gitu kan. Oh, boleh Pak, betul Pak. Setiap bisnis harus itu, mulai bisnis harus dibicarakan dulu. Cuma kalau bisa Pak, saya mau bantu, saya bantu. Kira-kira nanti Ibu, Bapak mau ngomong apa ke orang rumah nih supaya saya bisa bantu. Saya bantu kasih solusinya. Itu jauh lebih enak gitu. Oh, gitu ya. Iya, soalnya suami saya itu kalau saya daftar bisnis itu kan berkaitan dengan uang ini, uang belanja. Nah, kita kasih solusi. Oh ya benar Bu, ya harus dibicarakan. Cuma dikasih pengertian kalau Ibu berusaha saat ini uang belanja memang dipotong, tapi hanya kali ini aja. Tapi untuk berbisnis kita mau buka suatu usaha gitu. Langkah kalau saya nanti tidak punya penghasilan, saya sudah bisa bantu suami gitu kan. Nah kayak gitu lah. Tapi itu memang perlu dilatih, perlu jam terbang untuk bisa melatih, menangani setiap ada uh, kendala, sharing yang masuk, kita saran yang masuk gimana, cara kita membawakan suatu materi itu perlu betul-betul harus bisa dilatih. Ya, karena sebagai seorang, saya yakin semua yang di sini kan cuma udah jadi seorang entrepreneur, menjalani suatu bisnis yang bernama Kameli ya. Jadi tugas kita melatih rekan-rekan mitra untuk bagaimana bisa tampil berbicara di depan orang banyak. Ya, ya contohnya salah satunya dengan Sumit. Insya Allah next nanti kita akan adakan kelas yang lebih menarik lagi mengenai public speaking. Kita adakan di suatu tempat ya, nanti kita sebelum mulai kita nanti misalnya gitu. Saya dulu pernah bikin kelas gini. Sebelum mulai, saya siapa yang aja yang mau hadir, saya kasih pilihan berapa materi. Saya suruh bikin sesingkat mungkin 5 baris, kemudian nanti saya tanya siapa yang pilih materi nomor 1. Oh, diangkat tangan. Silakan Ibu coba naik bicara menyampaikan materi itu. Nah kita lihat, jangan salah Bu, bukan orang bilang kantoran aja, wah dia mah orang kantoran, dia pasti jago nih ngomong di depan orang banyak. Jangan salah Bu, saya dulu punya member Bu, dia kabak keuangan di Departemen Perpajakan Bu. Ya, dulu di perusahaan di level lain tuh kepala bagian keuangan di Departemen Pajak daerah Aceh. Begitu saya suruh naik ngomong, beri salam aja, assalamualaikum, itu sampai gelagapan gitu. Dia cuma bilang mau bilang assalamualaikum, assalamualaikum, itu punggung bajunya itu udah basah, padahal ruangan ber-AC. Tapi kalah sama ibu-ibu yang ibarat kata bahasa sekarang, kalah sama mama dakteran gitu. Ya, dia emang udah biasa gitu di depan member-membernya berbicara. Begitu saya suruh naik, lanjut assalamualaikum, malah semua
mata itu tertuju sama dia karena cara dia membawakan gitu. Nah, itulah fungsinya public speaking. Jadi orang tuh ngeliat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas. Saya coba lagi, Assalamualaikum. Wah, langsung banget. Orang tuh semua matanya tertuju gitu. Pada saat giliran Bapak ini, saya juga awalnya, wah, ini Bapak saya tahu nih, ini pegawai negeri nih, pasti jago. Begitu naik, eh, assalamualaikum, wah itu punggungnya udah keringat basah gitu. Karena jam terbang. Ternyata Bapak ini nggak pernah melatih dirinya untuk berbicara di depan seperti itu. Jadi memang butuh jam terbang. Untuk memulainya, ya, ya tadi Mas Asin udah bilang coba buka kameranya, saya kemarin ke ibu bicara, lihat diri mukanya ibu, gitu kan. Karena ada orang yang ngomong begini, eh, kita menjalani kayak gini, kita menjalani bisnis ini dibutuhkan semangat dan kekompakan yang luar biasa. Tapi mukanya sedih. Jadi kan gitu. Dia ngomong gitu. Saya minta tim yang ada di sini, tim Kameli, harus semangat. Ini adalah bisnis yang bagus, tapi mukanya tuh ada kan kayak gitu. Nah, kalau kita bilang semangat ya kita harus semangat. Ya. Pada saat kita cerita ya bukan kita agak timur, jangan cerita. Saya pernah mengalami kejadian yang sangat-sangat sedih, tapi dia senyum. Itu nggak pas. Itu nggak pas. Nggak kayak gitu. Jadi nada, mimik wajah, gestur tubuh itu bagian dari public speaking. Jadi benar kan, kita buka apa di depan kaca, di depan kamera, HP kita kita lihat, kita lewat jadi kita ngomong seperti apa. Itu butuh latihan. Nanti baru penerapannya, ya. Insya Allah nanti kita atur lagi kelas-kelas. Masih banyak kelas-kelas seperti ini tuh banyak pengembangannya, ya. Public speaking itu luas. Pengembangannya bisa lari ke tadi handling objection, bagaimana mengatasi penolakan, bagaimana uh, menawarkan suatu produk, bagaimana menyampaikan suatu produk knowledge, ya seperti itu. Oke, dari saya cukup. Baik, baik. Terima kasih Pak Yudi. Nah, kita tadi direkam ya, luar biasa. Nah, jadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Yudi tadi, memang ada banyak sekali pengembangannya. Yang saya berikan materi pada malam hari ini adalah salah satu materi untuk memulai untuk Cameli Billionaire Club gitu. Jadi ini ada basic dulu, dasar dulu, kita kuatkan dasarnya dulu Bu, supaya tahu Bapak Ibu bagaimana basicnya, kemudian kita secara perlahan akan memberikan materi-materi yang saling berhubungan secara bisnis, secara public speaking, dan juga pastinya yang bisa mendatangkan keuntungan. Oke, ini ada pertanyaan ini. Ada chat pertanyaan. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah ya, Bu Ren, bisa tolong dibantu ya. Ada chat. Di, yang tadi sempat ada masalah. oke. Apakah ada door prize bagi penanya terbaik, Pak? Nah, itu silakan bisa menjawab Bu Raras dulu. Boleh. Nanti kita kasih giveaway untuk satu penanya, untuk satu orang yang penanya terbaik ya. Boleh. Mau apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk diskusi tentang public speaking hari ini? Ya, tapi yang pasti pertanyaannya berhubungan dengan materi pada malam hari ini ya Bu ya. Ya Bapak. Nanti kalau misalnya pertanyaan, siapakah ketua RT Lebanon? Saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan materi public speaking pada malam hari ini, silakan. Gitu. Apapun pertanyaan yang berhubungan dengan public speaking, seperti tadi Bu Raras sempat bertanya ya, kalau nggak salah ya Bu Raras, tentang bisnis dan juga penolakan. Permisi Bu Raras. Tadi Bu Raras sempat tanya tentang apa bisnis dan juga penolakan. Tadi lupa Yes. saya. Ya, betul. Di bagian mana? Bisa diulang juga. Jadi kalau misalkan tadi ini ada yang bertanya sih by DM ya Mas ya. Dibilang ini biasanya untuk kendala yang sering dialami oleh para mitra kita adalah pada saat mau memulai percakapan dengan orang yang baru. Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk berbicara kepada orang lain. Karena kadang yang menjadi kendala atau menjadi tantangan untuk para mitra kita adalah untuk memulai
berbicara atau berkomunikasi ya Mas Aswin lebih tepatnya. Berkomunikasi sehingga bisa mengarahkan komunikasi tersebut kepada pengenalan bisnis kah atau pengenalan produk kah. Nah, itu seperti apa untuk penanganannya? Baik, oke. Ini seharusnya pertanyaannya adalah pertanyaan intermediate, tapi oke nggak apa-apa. Jadi gini, Bapak Ibu ada kita ambil dua case ya. Case yang pertama adalah bertemu dengan teman lama yang lama nggak ketemu. Saat bertemu kita membuka sebuah obrolan. Pada saat bertemu ya berarti bertatap muka. Atau kita mulai dengan chat ke teman lama. Nah itu. Kalau chat ke teman lama, ini bukan materi public speaking. Sebenarnya ini adalah materi yang saya dapat dari Pak Yudi dan juga Bu Raras. Menanyakan kabar aja. Jangan langsung jual. Tanya kabar aja. Gimana kabar? Kita tanyain hal-hal yang sedang rame. Atau mungkin kita menanyakan kabar terakhir kali dia yang kita tahu. Misalnya kita tahu 10 tahun yang lalu anak dia baru saja lulus SMA mungkin. Nah, tanya aja kabar, gimana kabar? Terakhir kali kita kontak-kontak kan tahun sekian ya, waktu anakmu baru lulus SMA. Sekarang gimana kabar? Itu kalau chat. Nah, kalau bertemu langsung, bagaimana sih memulai sebuah topik? Bapak Ibu, ini terkait saya bocorkan sedikit ya tentang materi branding ya, bahwa manusia adalah tata reklam berjalan. Apa yang kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua itu ada mereknya. Nah, konteksnya dalam public speaking berarti Bu, dari ujung rambut sampai ujung sepatu itu bisa dibuat topik. Contoh, saya itu waktu itu ini jujur ya, ini buka-bukaan nih buat Pak Yudi, maaf nih Pak Yudi. Pada waktu itu saya sama Pak Yudi itu lagi di depan kantor. Pak Yudi selesai baru saja selesai mengerjakan pekerjaan, kemudian saya juga baru selesai mengerjakan pekerjaan. Ini konteksnya adalah saya dan Pak Yudi waktu itu kita kenal cukup lama dengan media online ya. Begitu kita bertemu langsung, saya langsung bekerja di Cambly pada waktu itu. Jadi memang belum terlalu intens dan dekat banget pada saat itu awal-awal. Apa yang saya lakukan? Pak Yudi di depan saya duduk dan saya depan Pak Yudi duduk. Bingung mulai topiknya apa ya? Pertama kali ngomong apa ya? Saya ingat Pak Yudi itu ternyata di waktu-waktu senggang yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, saya keluar gitu kita kemana, Pak Yudi itu suka memakai topi. Nah saya tanya Pak Yudi, Pak Yudi mau suka pakai topi Pak? Gitu. Dan di situ kita mulai ngobrol tentang topi. Nah, bisa. Oke, suara saya kita dengar ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena ini kemungkinan karena di sini hujan ya, jadi sinyalnya. Baik. Jadi topik itu biasa dimulai dari memori yang kita tahu orang itu suka atau orang di depan kita suka. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu kesukaannya dia? Nah, kita bisa amati dari barang yang dia bawa atau dari baju yang dia pakai itu yang sesuai dengan apa yang kita suka. Kita bisa mulai topik dari situ. Paling gampang Bapak Ibu itu adalah ngomongin tentang cuaca. Tapi jangan tanya gini ya, wah cuaca hari ini cerah ya, bagaimana cuaca di rumah Anda? Kan nggak seperti itu ya, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada, ya Pak, bagaimana kabar? Tadi hujan nggak? Ya gitu aja. Di tempat Bapak hujan nggak? Oh tempat saya hujan Pak. Gitu. Biasanya yang paling jago kayak gini nih, biasanya kalau Bapak-Bapak itu bawa Oke, nah ini ada dua di sini. Maaf ini karena ada sedikit gangguan ya di laptop saya karena sinyal dan juga karena cuaca. Jadi saya lanjutkan. Jadi mencari topik itu dimulai dari hal yang kita tahu dan kita lihat itu paling menyenangkan bagi lawan bicara. Itu aja dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Jadi katanya Bu Laras ada nih surprise
customer service cantik untuk yang memberikan pertanyaan terbaik. Oh, iya. Oh, oke. Oh, cik, cik, cik. Oke, saya baca ya, nggak apa-apa saya baca. Tentang produk Emily, kolagen drink dan sabun yang luar sana dari saya nanya. Iya. Oke. Apakah ada ide dari manajemen bagaimana menyusun persuasif yang menarik? Oke. Karena kita adalah public speaking, jadi saya tidak akan membedah tentang bisnisnya, biar Bu Raras yang akan membedah bisnisnya, saya akan membedah tentang cara berkomunikasi. Ya, Bu ya? Apakah ada ide dari manajemen bagaimana menyusun persuasif yang menarik? Oke, definisi menyusun persuasif yang menarik. Oke. Yang beda dari lainnya sehingga rekanan mau bergabung menjadi mitra atau membeli produknya. Oke, Bu Luki, ini saya akan mengomentari tentang pola berkomunikasinya, tentang pola bahasa saja. Nanti untuk bisnisnya ada strateginya Bu Raras ya. Kalau saya kan public speaking. Oke. Bagaimana menyusun persuasif? Mungkin bisa saya menangkap maksudnya. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana menyusun sebuah cara yang persuasif. Persuasif. Apa sih arti persuasif itu? Nah, persuasif itu maksudnya adalah keluar gitu. Jadi lebih majunya persuasif yang bisa membuat orang tergerak untuk membeli. Yang berbeda dari yang lainnya sehingga kalian mau bergabung menjadi mitra atau membeli produk yang lainnya. Sebuah pertanyaan yang sangat baik yang sebenarnya jika kita menganalisa kembali ini adalah pertanyaan yang cukup awam dan ini pertanyaan yang seharusnya menjadi SOP bagi semua perusahaan agar bisa menjadi refleksi lagi. Baik, itu adalah saya membedah tentang itunya, tentang cara berkomunikasi saja. Itu bagus. Oke, untuk bisnisnya mungkin ada tambahan dari Bu Raras ya. Saya bantu jawab ya. Halo. Oke. Halo, suara saya terdengar jelas ya. Oke. Jadi izin, mohon maaf suaranya terdengar jelas. Oke, tes. Suaranya ada ya. Jadi karena kayaknya di sini lagi hujan deras, jadi mohon maaf sekali kalau sinyalnya terputus-putus. Oke. Sebentar. Oke, jadi begini. Kalau misalkan suara saya belum terdengar jelas, tolong di notis ya. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Uki itu luar biasa banget. Pertanyaannya adalah tentang produk kolagen dan sabun di luaran banyak sekali saingan. Apakah ada ide dari manajemen? Siap. Jadi begini, sebelum kita lebih dalam lagi, gitu ya, membahas tentang banyaknya saingan, gitu ya, saya mau sedikit memberikan masukan sebagai inputan untuk kita sedikit merubah mindset kita tentang bisnis jaringan atau bisnis marketing. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalau selama ini yang saya dapatkan atau saya pelajari dan itu learning by doing gitu ya, sebenarnya di bisnis jaringan itu terjadinya transaksi atau closing atau rekrutmen itu berdasarkan people join people. Artinya adalah terkadang orang itu seringnya orang itu mereka akan join dengan kita itu tanpa melihat produk. Kemudian mereka itu akan fokus gitu ya, melihat siapa yang membawakan produk tersebut atau kita bilang sebagai kayak people join people. Jadi pada saat bapak atau ibu menawarkan sebuah bisnis ataupun produk,
itu lebih ke arah siapakah si pembawa produk ini atau siapakah yang menawarkan produk itu. Maka dari itu pada saat kita menawarkan sebuah produk gitu ya, walaupun banyak kolagen drink atau sabun atau saingan di luar sana, sebenarnya pada saat kita ketemu dengan orang itu mereka akan lihat bukan produknya dulu, tapi kita dulu, siapa sih yang ngajak saya ke bisnis, apakah yang ngajak saya itu saya bisa percaya, apakah yang ngajak saya itu orangnya amanah, ataukah kita punya track record seperti apa dalam relationship kita sehari-hari dengan orang tersebut. Jadi kalau misalkan secara produk itu memang ya kita, ya namanya kita punya produk yaitu kecap nomor satu, ya pasti punya kita yang paling baik gitu ya. Kita itu sih bisa aja kita kita bikin gitu ya, kita bikin istilahnya, kita bikin materi ataupun kita mengenalkan produk kita dan kelebihannya bahwa Armoid itu adalah kolagen yang ada fibernya, kemudian tidak banyak kolagen yang mengandung fiber ataupun sabun di luar sana memang banyak, tapi yang memiliki kandungan aktif dan non paraben adalah skin treatment bar gitu ya. Banyak sebetulnya kelebihan-kelebihan pada produk kita kalau kita mempelajari secara detail, tapi yang menjadi garis yang kita garis bawahi di sini adalah people join people, di mana pada saat kita membawakan sebuah produk atau kita merepresentasikan sebuah bisnis, mereka itu akan join atau bergabung atau bertransaksi dengan kita itu melihat siapa kitanya, karena 90% orang akan membeli atau akan bertransaksi berdasarkan emosi. Makanya kenapa kalau misalkan kita lihat ibu-ibu itu ya sering banget sudah punya lipstick warna pink, tapi pada saat melihat lagi ada lipstick warna orange atau merah, mereka akan beli lagi. Karena itu tadi, mereka beli tidak berdasarkan kebutuhan, berdasarkan manfaat produk itu, tapi di arah, oh aku belum punya nih warna ini, oh aku belum punya nih misalkan parfum yang warnanya, atau mungkin oh aku belum coba nih, oh ini kayaknya lebih bagus. Itu berdasarkan emosional biasanya. Jadi gimana kita bisa menjadi gitu ya, menjadi pribadi yang pada saat kita memberikan informasi ke mereka itu mereka bisa menangkap kita secara emosional. Artinya kita memiliki kedekatan emosional, kita bisa membangun komunikasi yang baik. Nah itu adalah kunci daripada kita bisa bertransaksi ataupun kita bisa merekrut member atau terjadinya penjualan dalam bisnis jaringan. Atau mungkin, oh ya, dan juga ini ada tambahan dari Pak Yudi tentang menjawab pertanyaan Bu Luki. Silakan Pak Yudi. Oke, baik Mbak Luki. Saya hanya menambahkan sedikit apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Laras ya. Itu sudah termasuk sebenarnya mewakili tadi saya juga menjelaskan. Cuma saya mau tambahkan sedikit mengenai kalau pertanyaannya Mbak Luki ini kan tentang produk Kameli kolagen sama sabun di luar sana kan banyak saingan tuh. Nah, di luar sana memang banyak saingan ya. Gimana caranya supaya kita lebih bisa ini ya, menambah rekrutan supaya orang mau join gitu loh ya, kaitannya dengan produk ya. Nah, sama memang kita betul keunggulannya, fitur dan benefit produk Kameli ya. Memang betul harus benar-benar dipahami dulu ya produk knowledge-nya. Nah, ini yang saya alami, saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya ya baru-baru ini. Itu saya ada calon member dia juga sudah jam terbang di dunia multilevel, dia udah banyak ya, dia udah banyak jalani bisnis multilevel. Nah, pada saat dia juga jual produk ini sama kolagen juga, dia jual produk kolagen di adalah produk, saya nggak usah sebut namanya, tapi dia cukup terkenal. Dia mengklaim dirinya bahwasanya dia kandungan kolagennya paling tinggi di Indonesia, paling tinggi. Begitu saya kasih lihat produknya, dia baca. Salah satu keunggulannya yang membuat dia tertarik adalah kandungan kolagen kita yang 36 mg. Sementara menurut dia yang dia jual ya, yang dia jual
harganya pun juga harganya lebih mahal, ya. Dia harganya itu satu box itu isinya itu 10 atau 15 itu. Harganya 1,2, kolagennya 12.000 miligram. Tapi dia ngomong di media, di sosial media, karena dia seorang YouTuber juga. Dia ngomong di beberapa media bahwasanya kolagen dia tertinggi di Indonesia. Tapi begitu Bapak ini ngelihat, dia sendiri pun, wah serius nih Pak, kandungan kolagennya segini. Saya bilang, iya benar. Saya bilang gitu. Balik, kita nggak bakalan berani munculkan 36 miligram kolagen di depan, ya. Kalau tidak ada kandungan itu, pasti pada saat kita pengurusan nomor izin edar, itu bakalan kena kita, bukan kena tegur dari Balai POM-nya. Kalau kandungan itu nggak ada, dan itu berani ditampilkan di depan lagi. Nah, itu salah satu keunggulan yang membuat akhirnya, wah gila juga nih Armoil nih, dia bilang gitu. Ini pemakaiannya berapa? Cukup satu saset sehari. Udah memberi manfaat, silakan coba. Kebetulan pas dia mau pulang itu saya kasih dia dua saset sampel, dan feedbacknya setelah dia pakai, dia kontak orang yang undang dia, yang ngajak dia udah join, dia ngambil paket gold di orang yang ngajak itu, ya temannya, karena tadi kandungan itunya, ya. Nah, belum lagi disandingkan dengan sabun yang sangat praktis. Teman-teman semua udah tahu kelebihan dari sabunnya Cameli, ya, maksudnya juga. Jadi benar-benar fitur benefitnya yang kita tampilkan. Kemudian masuk ke sisi bisnisnya. Nah, dari sisi bisnisnya pun, saya mungkin teman-teman udah sering dengar bahwasanya apa sih yang membuat orang tertarik masuk Cameli, dan ini sangat jarang ditemukan. Mungkin ada, tapi dari pengamatan saya, bedah-bedah jaringan di perusahaan-perusahaan lain pun saya belum menemukan juga, ya, model yang bisa satu sumber poin bisa kena di banyak bonus, ya. Kalau di Cameli kan pada saat dia join, dia rekrut 2 orang, poin ini kalau mau buktikan dia ambil aja, nggak usah rekrut lagi. Di bawahnya 2 orang itu udah dapat bonus rekrut, bonus pairing, dan akhir bulan nanti dia dapat dengan poin yang sama. Nah, itu salah satu keunggulan dari marketing plan-nya. Banyak saya temukan beberapa leader pun semua, serius nih, ini poin yang sama kena lagi. Saya bilang, iya, poin yang sama kena lagi. Sampai ada yang meragukan, oh ini nggak bakalan terjadi bisa tutup nih perusahaan katanya, poin yang sama kok kena, apalagi repeat ordernya gede banget ini katanya. Dan itu pun tidak terpecah ke bawah, benar-benar dinikmati yang siapa yang ngajak dia gitu. Saya bilang iya benar. Nah, di situ dia bilang, saya tanya balik, apa yang menarik? Dia jawab, ya itu tadi. Ini yang tidak ada, dan kebetulan Bapak ini juga memang udah malam melintang di hotel. Ini yang tidak ada. Saya udah pindah-pindah, ini jarang dengan poin yang sama, kena hitungan semua. Nah itu, jadi dari sisi product knowledge, feature benefitnya harus kita kuasai dulu, kemudian masuk ke bisnisnya, marketing plan-nya. Nah, di samping itu memang benar juga dari sama Mbak Rara, bahwasanya orang join itu belum tentu semua, karena biasa kan ada orang join, dia ngelihat siapa yang ngajak, ya. Nah, di sini kaitannya dengan personal branding. Bagaimana kita membranding diri kita ke jaringan kita, atau di halayak kami di sosial media. Orang kan lihat, oh ini positif sekali, ini orang sering positif sekali, ini orang. Begitu diajak bisnis, dia percaya, akhirnya timbul trust, ya. Seperti itu sih yang saya mau tambahkan. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Itu sebagai resume, saya ingin mereview singkat saja, ya.
Akhirnya saya tidak membahas public speaking, tapi karena tadi disinggung masalah tentang personal branding, baik, ada hal-hal yang produk oriented. Ya, produk oriented. Rata-rata produk oriented itu adalah barang dengan sistem bisnis retail. Itu produk oriented. Ini barang bagus, mengandung ini, mengandung itu, mengandung itu, mengandung ini. Tapi dalam direct selling, itu lebih kepada siapa yang ngajak buat berbisnis. Gitu. Jadi misalnya contoh, kita bisa lihat Bu Nani misalnya. Saya mau join di bisnis ini karena Bu Nani. Kalau bukan Bu Nani, saya nggak mau ikut. Nah, berarti itu adalah Bu-nya. Siapa yang ngajak? Bukan semata-mata produk. Gitu. Produk itu adalah bisa dipelajari setelah kita percaya kepada siapa yang mengajak kita. Itu ada salah satu tafsirannya mungkin ya, tapi untuk lebih detail telah dijelaskan oleh Pak Yudi dan juga Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin silahkan. Tadi menyambung itu ya untuk merchandise ini penentuan untuk door pertanyaan terbaik ini bagaimana nih Bu Daras loh diiyain gimana Bu ya penentuan untuk penanya terbaik nih ya tadi yang tanya Bapak siapa ya? Jadi yang tanya dengan Bapak Jeffy. Oke, Pak Jeffy ini masih standby. Kalau masih standby, nanti saya sekali padahal hadiahnya mau dikasih ke Pak Jeffy karena dia penanya terbaik. Dia bertanya apakah bisa mendapatkan giveaway? Dia sebagai terbaik. Ya, baiklah. Itu ada pertanyaan terbaik dari Pak Jeffrey adalah itu. Kemudian beliau pergi. Itu adalah pertanyaan beliau terbaik. baik. Kalau begitu, ada lagi mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan monggo ya. Atau jika ada pertanyaan yang sekarang belum sempat kepikiran, baru kepikiran nanti malam gitu. Aduh, saya kepikiran nih mau nanya nih sama Pak Aswin nih. Silakan bisa via DM Instagram saya di @aswindafri ya, sedikit promo. Itu ada beberapa link yang juga terkolab ke Camly ya, di akun Camly, di akun saya yang berhubungan dengan public speaking dan juga branding. Ada beberapa posting-posting di situ yang semoga bisa jadi bahan masukan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya membahas tentang public speaking di situ. Kemudian saya membahas tentang jenis-jenis marketing. Ada ambush marketing, ada skyward, dan juga macam-macam. Mungkin ada pertanyaan yang lain tentang public speaking atau bagaimana cara atau mungkin kendalanya deh. Saya kesulitan ngomong itu kayak gini, Mas Aswin. Saya kesulitan buat bilang tidak misalnya. Bagaimana cara supaya saya kesulitan? Bagaimana cara supaya saya mudah bilang tidak? Jangan salah loh, Bu. Bilang tidak itu sangat penting. Pandai bilang tidak itu sangat pentingnya dengan pandai bilang iya. Dan juga mendengarkan itu sangat pentingnya dengan berbicara dalam public speaking. Contoh misalnya kayak Pak saya ingin join dong, tapi tadi saya dikasih potongan ini itu ya. Kalau Bapak Ibu tidak pandai bilang tidak, sulit. Dan juga kalau Bapak Ibu tidak pandai mendengarkan, hanya pandai berbicara saja, nah Bapak Ibu akan sulit tuh buat mengkoleksi data. Oke, saya sambil menunggu ada yang bertanya ya. Saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kemampuan kita mendengarkan itu sama penting dengan kemampuan kita berbicara. Bapak Ibu, orang yang banyak bicara itu ibarat seperti bak mandi yang bawahnya itu berlubang. Banyak kata, banyak air yang dikeluarkan. Kita itu adalah sebagai penampungnya. Nah, seorang public speaker itu harus tahu bagaimana cara mendengarkan dengan baik. Karena semakin banyak lawan bicara kita berbicara, semakin banyak data dan informasi yang bisa kita kumpulkan. Dari cara bicara dia, kita bisa tahu, oh ternyata ibu ini suka mencari kata-kata yang mudah mungkin, atau oh ibu ini suka sekali untuk staycation, atau oh bapak ini suka sekali nih untuk memakai kata-kata yang sulit nih. Kita bisa menyesuaikan, kita bisa adjusting. Oleh karena itu seorang public speaker yang baik biasanya adalah listener yang baik.
Karena jika kita mendengarkan dengan baik, maka akan ada banyak data yang bisa kita kumpulkan. Untuk bisnis, semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan, semakin kita bisa mengerti konsumen kita, semakin kita bisa mencari lanjut sini ya Bapak Ibu. Jadi semakin kita mengerti lawan bicara kita, semakin kita tahu apa yang dia mau, makin mudah untuk kita bisa mengerti dia. Saya kita bisa mengerti dia, akan mudah untuk menjadi mitra atau bergabung. Begitu. Oke, basicnya seperti itu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Silakan. Ini kalau tidak ada, saya akan membuka untuk DM saya buka nih yang mau tanya-tanya. Mungkin juga sudah hampir setengah 9 ya. Apapun itu, semoga ilmu pada malam hari bisa berguna, ya bisa diaplikasikan dengan baik. Yang penting adalah terus berlatih. Jangan lupa tadi ya, 5 data saya, kemudian 3 kata berbicara. Ada opening, ada isi materi, ada closing. Terus dilatih dan juga dikembangkan. Kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Baik, mungkin ada untuk materi hari Jumat ya berarti ya. Bu Raras hari Jumat ya? Baik. Sebagai penyambung untuk materi pada hari ini akan disambung materi pada hari Jumat oleh Bu Raras. Berarti 2 hari dari sekarang. 2 hari dari sekarang yang membahas tentang apa itu, di follow dulu makanya Instagram dari Camely ya Bapak Ibu ya. Terus saya ada tuh mitra tuh yang nggak follow. Karena sih ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu update. Oke, baik kalau tidak ada, terima kasih untuk malam hari ini ya. Dan saya mohon maaf sekali jika ada salah kata, dan juga saya mohon maaf biasanya tuh kalau setiap meeting Camely saya akan memberikan musik buat bisa bikin semangat, tapi katanya karena ada hujan dan juga koneksi katanya untuk hari ini ada absen sedikit ya musiknya. Baik kalau gitu saya Aswin Davi, saya pamit, kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.